pasangan ini yang satu punya gaya sendiri, yang satu punya gaya sendiri, itu gimana? Konseling aja. Iya kan ini banyak banget Mbak kayak gitu. Aduh Bu, ngomong deh sama suami saya, atau saya rekam ya Bu ya, biar suami saya dengerin ya. Gitu ya. Atau nenek kakeknya ya dengerin nanti Bu gitu. Anak-anak kami pun juga kita libatkan untuk membahas rumah kumbang. Oh gitu, jadi ini ya, jadi risetnya user ya. betul. Halo, selamat datang di Famous Figure. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat aku tunggu-tunggu sebenarnya karena aku pengen ngobrol banyak nih. Sepertinya aku cukup related karena ini kita akan bahas banyak tentang dunia edukasi dan juga psikologi. Terima kasih sudah bersedia hadir. Sama-sama. Terima di kasih Famous sudah Figure hari ini. mengundang. Thank you. Terima kasih Mbak Fitria dan Mas Aris. Ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol banyak tentang bisnis, early childhood education dan layanan psikologi dengan dua founder dari Rumah Kumbang ya. Ya betul. Oke, gimana sih bagi tugasnya untuk usaha ini sendiri? Nggak apa-apa aja. Nah ini bundanya kayak Salah satu gini. pembagian tugasnya kayak gini nih. Iya, kadang konflik juga ya bagi peran ya gitu. Iya. Ya terima kasih ya sudah mengundang kami. Senang banget untuk kita bisa sharing, kita bisa kenalkan Rumah Kumbang itu apa ya gitu. Saya sedikit cerita dulu ya dari Boleh. flashback waktu Boleh. kami berdua ini merintis Rumah Kumbang di tahun 2019 ya, bener ya, Jadi 2019 ya. 2019 kita masing-masing ini memang masih ada pekerjaan beda-beda gitu. Saya konselor di sekolah, kemudian Pak Aris ini macam-macam karena wirausahanya banyak. Terakhir di asuransi saya. Oh. Ada Iya. asuransi juga gitu, terus bisnis makanan macam-macam. Nah, kemudian lahir anak kami di 2016. Waktu itu saya asuh sendiri ya kan, kalau latar belakang psikologi pengennya yang terbaik ya, anak-anak ini harus diasuh yang betul-betul maksimal. Kemudian beranjak, kalau bayi sih masih oke, saya masih cuti. Lalu di 2018 dia umur 2 tahun mulai gelisah ini mama ini. Karena dia udah mulai menunjukkan minat yang banyak kan, kegiatan, terus pengaturan rutinitasnya yang beda. Nah, pinginnya ideal diasuh sendiri. Tapi waktu itu masih kerja. Akhirnya kita survei ke penitipan anak. Gitu, di daycare se-Surabaya, barat timur terus tengah gitu. Beberapa kita incipin dari daycare, kemudian sekolah. Kalau daycare waktu itu kita sempat 3 kali sampai 4 kali masukkan anak kami yang pertama itu, ternyata nggak cocok. Aduh, cemas nih. Saya ini nggak ikhlas gitu ya kalau anak yang anak sendiri diasuh orang kurang oke, tapi saya membimbing anak orang banyak itu maksimal gitu. Pada akhirnya udahlah, saya resign aja. Udah resign, dia masih setengah gitu. Aduh, kalau istri resign nih aku harus full gitu. Akhirnya kita berdua nih yang mendiskusikan gimana nih, nah kalau ada satu bidang yang mungkin kita bisa kerjakan bareng-bareng. Tapi waktu itu masih dari saya yang paling besar, pengen ngasuh anak. Kemudian Pak Aris ini juga, gimana Pak Aris kelanjutanmu? Jadi kalau dari saya dulu itu merasa gelisahnya tuh gini, di rumah itu saya merasa waktu sama anak itu juga kurang gitu. Jadi akhirnya apa ya, pekerjaan yang menurut saya itu kita tetap bisa kerja tapi juga tetap bisa ngasuh anak dan tetap punya quality time sama family, sama keluarga gitu. Gimana ya? Akhirnya istri kan punya ide bikin Rumah Kumbang gitu ya. Dulu namanya belum ketemu apa ya namanya. Pokoknya kita bikin kegiatan buat anak-anak aja gitu. Nah, terus kemudian pas waktu
bikin event pertama kali, Rumah Kumbang gitu ya. Bikin event pertama kali ternyata peminatnya lumayan gede. Jadi event pertama yang kita selenggarakan itu ada 40 orang yang join. Ikut kegiatannya Ya, kami. semacam kayak piknik gitu. Marketingnya gimana tuh Nah, waktu waktu itu saya nyoba pakai Facebook Ads. Waktu itu kan ada Facebook Ads yang nyambung ke Instagram ya. Saya nyoba aja. Nyoba otodidak, kemudian kok ternyata bisa ya gitu. Yang ikut itu juga bukan kenalan dari kami. Kenalan dari kami cuman 20-30% lah. Nah, sisanya itu memang full dari online yang kita market baru berarti betul, ya. market baru yang kita nggak kenal sama sekali gitu. Nah, ternyata mereka suka gitu loh. Terlepas dari ini ya, kegiatan pertama itu masih banyak minusnya. Jadi kayak kegiatannya kurang teratur, kurang rapi, terus kemudian nggak ada pengaturan yang jelas di kegiatannya. Jadi banyak komplain lah, tapi paling tidak mereka itu suka sama kegiatan anak. Nah, saya merasa wah, kayaknya boleh juga nih kita coba gitu. Akhirnya ya udahlah kita bikin lagi, saya bantu lagi di marketingnya aja waktu itu. Jadi dari situ akhirnya bikin event kedua, ketiga, keempat kok ternyata peminatnya juga banyak gitu. Saya akhirnya merasa wah ya udahlah kita full aja di sini gitu, karena senangnya itu anak kami juga bisa ikut di situ, jadi kita juga bisa bareng-bareng gitu. Nah itu menarik sih Mas, berarti kan di event pertama aja itu kan animonya udah gede banget. Nah pasti ada sesuatu dong, maksudnya ada value atau apa nih, karena kan cocok sama demand-nya berarti betul, kan. Betul. Apa sih waktu itu yang bikin penasaran deh aku, maksudnya apa yang bikin akhirnya banyak peminatnya di pertama itu? Dulu itu saya melihat gini, waktu kita bingung nyari daycare, waktu bingung nyari kegiatan buat anak itu, kita melihat di Instagram, banyak banget kan di Instagram itu kegiatan stimulasi buat anak, tapi bukan di Surabaya, adanya di Jakarta, di Bandung. Itu banyak banget yang kegiatan anak tapi lepasan, bukan kegiatan yang mengikat. Kalau di Surabaya kan waktu itu belum ada, cuman ada daycare, sekolah, itu pun kalau kita masukin harus langsung terkunci 1 bulan minimal kalau daycare. Tapi kalau sekolah malah 1 tahun gitu. Nggak ada sekolah dulu bikin program pop up yang 1 kali, itu belum ada. Jadi akhirnya saya merasa kayaknya banyak deh orang tua yang mengalami masalah seperti kita gitu. Kan informasi di Instagram itu sudah banyak beredar tentang kegiatan stimulasi, tapi di Surabaya nggak ada. Nah, ini udahlah kita coba bikin, ternyata benar. Wah, berarti berarti kayaknya memang orang-orang itu nyari kegiatan seperti gitu ini. Ya, betul. Fasilitas itu. Tapi kelas stimulasi sendiri tuh apa sih maksudnya dibandingin sama sekolah biasa gitu? Kalau stimulasi ini pada dasarnya semua sekolah daycare itu menstimulasi, merangsang anak-anak untuk berkembang potensinya. Tapi bedanya adalah di sistem untuk dia joinnya aja. Kalau di sekolah ini sudah ada ikatan yang tadi Mas Aris bilang ya, udah harus sebulan atau setahun gitu. Nah, kita sifatnya yang menyasar pada hal-hal yang ringan gitu, yang bisa di-copy langsung di rumah. Itu kita tembaknya ke sana. Kalau di sekolah akan beda, harus mengikuti kurikulum yang orang tua juga harus belajar dulu, itu kan ribet ya. Nah, misi saya waktu itu adalah edukasi tentang orang tua tuh harus melek tentang tahapan anak-anak itu berkembangnya gimana sih. Mulai dari 0 bayi ya umurnya sampai nanti dia besar, kita harus punya pegangan. Sedangkan selama ini yang punya adalah sekolah dan daycare. Makanya kurang cocok mungkin ya komunikasi antara orang tua dan daycare atau sekolah kalau bahas tentang anak, karena nggak punya panduan yang sama gitu. Akhirnya dari kelas stimulasi itu kita bikin fun learning dulu, mengajak orang tua masuk dulu. Kalau udah bau-bau serius tentang seminar itu kan nggak masuk ya biasanya. Karena satu arah juga kan ya. Iya, udah bosen lah, aku udah tahu gitu kan. Akhirnya kita menyasarnya di kegiatan anak supaya pada saat edukasi itu kita langsung ada anak beraktivitas, kita masukkan pengetahuan di situ. Itu yang kami lihat sih nggak banyak melakukan ya. Biasanya kan sesinya beda. Nanti bahas anak sama mama papanya aja ya. Kalau anaknya main, mama papa nggak usah diajak ngomong dulu ya gitu. Pisahin nah kita combine itu.
Anak main, dia lagi asik main, kita ambil mic, kita edukasi, bisa lihat apa yang terjadi di anak-anak. Nah, itu dimaksudkan untuk paham tentang apa sih proses mereka belajar tuh gitu. Dan itu berlanjut ya. Oh, enak ya ada partner. Orang tua tuh ngerasa kita nggak sendirian gitu. Iya. Menilai anakku on the track, on a milestone atau enggak, itu enggak sendirian. Kadang dilihat di internet kan banyak banget edukasi tentang oh ini tahap-tahapnya, tapi untuk menjustifikasi anakmu oke di track yang benar atau telat atau kecepatan, itu butuh kolaborasi partner ahli gitu. Betul. Di situ kita masuk. Betul. Yang apalagi beda. kan di depan mata ya, maksudnya Di depan kita mata. directly ngobrol Iya. gitu. Kalau Google kan nggak bisa. Nggak bisa. Jawab langsung. Gimana nih anakku gini masuk mana? Nggak Iya. ngerti kan. Jadi kita interaksinya di situ. Dan itu yang mungkin dari Rumah Kumbang ini juga memberikan challenge untuk para ahli psikolog yang khususnya tentang anak. Itu mereka prakteknya tidak hanya di meja praktek aja, tapi menyentuh di sisi kegiatan anak-anak secara langsung. Mendengarkan langsung secara komunitas ya, kelompok. Sehari-hari orang tua tuh yang dikeluhkan apa sih? Jadi nggak seperti ini kan misalnya konsultasi, itu kan terbatas apa yang dirasakan, dipikirkan orang tua. Tapi kita perlu lihat sama anak, kamu interaksinya gimana? Anakmu sibuknya apa aja yang dia sukai, kayak gitu. Jadi banyak terlibat langsung ke kegiatan langsungnya anak-anak. Gitu. Menarik. Nah, aku jadi pengen tahu lebih dalam nih Mbak, karena kan oke lah kalau ngomong sebagai orang tua yang kebetulan profesinya sebagai psikolog, pasti ada concern juga kan ke anak-anak gitu. Tapi kan nggak semua yang sampai go further untuk ya kita bikin aja deh gitu Rumah Kumbang gitu. Apa sih yang bikin ini kan a big step ya, maksudnya yang awalnya cuma concern sama anaknya akhirnya bikin ini sebagai sebuah usaha gitu. Apa sih ininya, apa motivasi besarnya gitu? Kita ini berdua ternyata ada apa ya, dalam tanda kutip itu dendam masa lalu di pengasuhan. Jadi kami merasa berdua itu apa ya, korban pengasuhan. Jadi bukan korban yang negatif ya, memang pada saat kami dulu kecil atau kita ya dulu kecil kan pengasuhan orang tua keras, kemudian kurang ada edukasi tentang anak ini harus dibeginikan, anak ini nggak layak dikerasin, dipukul, dibully macam-macam, kan nggak kayak gitu kalau yang sekarang. Tapi kalau dulu mana tahu orang tua kita merasa adalah korban dari pengasuhan yang kurang pas. Nah akhirnya secara bawah sadar itu kita dibawa ke apa ya, kita harus bisa membalas kondisi itu. Jadi kalau kita dulu mengalami hal itu, jangan sampai anak kita atau anaknya orang lain itu mengalami hal yang sama. Itu setelah kita diskusi sebenarnya, setelah diskusi sama Mami, saya manggilnya, kayaknya ya ini yang membuat kita kok semangat banget di Rumah Kumbang itu ya karena itu sebenarnya. Walaupun pas kita diskusi ya kita merasa ini enak, marketnya bagus, terus kemudian bisa cepat berkembang. Tapi di balik itu semua ya ada dendam masa lalu yang menggerakkan kami berdua untuk apa ya, mengubah apa ya, pengasuhan anak-anak kami dan orang lain gitu. Iya, kadang itu memang untuk orang tua awal itu baru sih Mas, langsung ke recall semua ya memori kita ngasuh anak kayak gimana, mencari tahu lagi, belajar lagi. Jadi mungkin lebih ngerasa banyak manfaatnya ya ketika ngejalanin bisnis ini, lebih kerasa buat banyak orang gitu. Betul. Ya. Nah itu kesamaan aku sama Mas Haris tuh punya satu talent yang mana kita bisa connect di Rumah Kumbang, bantu orang. Itu develop ya, bantu orang, caring di situ tuh. Nah itu baterai kita untuk tetap jalan di Rumah Kumbang. Selain memang sama ya bidang yang diminati, tapi secara spirit, karakter itu ada talent di situ yang kita berdua on fire kalau tentang itu ya, bantu orang, berbagi, pokoknya ada manfaat. Nah itu senang banget. Meskipun di perjalanan Rumah Kumbang nggak semua produknya Rumah Kumbang itu fit ya, diterima sama market. Ada produk gagal,
Tapi dari riset itu tuh kita ngerasa puas gitu. Mm-mm. Oh, enak ya kalau misal kita punya usaha untuk menciptakan produk yang ini ada kebutuhan dari market Betul. gitu. Betul. Kalau ini manfaatnya masuk ke market itu puasnya luar biasa. Tapi kalaupun enggak, itu juga puas. Kenapa? Karena kita mengupayakan gitu. Mm-mm. Aku tuh mau loh soro-soro Iya, untuk iya, kerjain iya. ini buat anakmu Mm-mm, gitu. mm-mm. Kita sampai kayak gitu. Iya, iya. Jadi dibelain ya menguras tenaga, pikiran, waktu, uang gitu kan untuk trial and error itu gitu. Jadi Kadang pas kita bikin event buat anak gitu ya, sambil kita nyiapin, sambil kita diskusi persiapan itu kita ngobrol, seandainya dulu kita dibeginikan sama orang tua, enak ya. aduh jangan nangis loh. Di momen itu. Loh, Bombay banget loh itu, ampun. Gitu. Enak gitu ya. Seandainya kita punya orang tua yang Betul. kayak kita sekarang tuh ya, Iya. anak nggak ngerti maksudnya kita itu buat ngapain aku sih gitu kan. Mm-mm. Tapi ya itu tuh yang pinginnya semua orang tua punya sudut pandang kayak gitu ke anaknya, bukan cuman objek yang kamu pokoknya nurut aja, tak kasih perintah, kamu pinter, nggak bikin masalah. Nah, nggak kayak gitu gitu. Mm-mm. Karena memang parenting itu proses belajar terus ya Mbak ya. Betul, betul. Kita ya Gitu. emang nggak bisa jadi orang tua yang sempurna gitu. Emang Ya, harus didampingi gitu. dengan kita belajar Iya. setiap hari. Gitu. Dan di awal itu kita sama sekali nggak peduli tentang profit. Oh Belum gitu. ya. Sama Belum, sekali. belum. Betul. Berarti Jadi- emang dari hati dulu gitu ya. Iya. Jadi Gitu. di antara usaha-usaha saya yang lain itu selalu dihitung pertama itu dari profit. Mm-mm. Tapi kalau di rumah kumbang ini Enggak. entah kenapa enggak, sama sekali nggak ngitung. 6 bulan pertama rumah kumbang berjalan itu kita rugi terus. Walaupun pesertanya itu banyak ya, 40, 30, pernah 50. Jadi itu selalu besar, di atas 30 lah. Paling kecil itu dulu saya ingat 30, masih 30 ke atas. Mm-mm. Tapi itu nggak pernah profit. Yes, Semuanya pasti minimal impas gitu. Oke. Selama 6 bulan. Di waktu 6 bulan pertama itu saya cuma mikir, ini pasti nanti akan ada profitnya, pasti akan ada. Saya nggak tahu sekarang di mana, Di tapi mana? suatu saat pasti akan ketemu uangnya itu di mana, sehingga kita bisa sustain gitu. Kalau kita bikin usaha memang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, tapi nggak ada keuntungan kan pasti akan habis gitu, pasti Betul. akan berhenti layanan Betul. itu. Makanya kita tetap di awal itu kita harus dapat untung untuk bisa mengembangkan layanan ini supaya bisa dirasakan oleh banyak orang lagi gitu loh. Nah, tapi di 6 bulan itu sama sekali nggak dapat untung. Nah ini menarik nih Mas. Berarti di awal-awal tuh masih diurusin berdua atau udah ada yang bantu juga? Dulu itu ada Berdua teman ya, ya, ada. operasinya ada temannya istri yang bantu. Oke, berarti di awal-awal masih sedikit lah ya timnya Sedikit gitu. banget. betul. Modalnya berarti dari dana pribadi atau sudah ada investor juga waktu itu? Belum sih. Dulu Masih itu pribadi. ya. Pribadi. Berarti benar-benar diurusin sendiri Sendiri. dulu. Terus Betul. akhirnya setelah 6 bulan itu gimana Mas? Nah, dari 6 bulan itu kemudian akhirnya kita ada program yang ini ternyata bisa melengkapi kayak subsidi silang gitu ya. Kita ada program yang memang kita loss di situ, tapi ada program yang secara margin keuntungan lumayan besar. Nah, ini akhirnya bisa mensubsidi program kita yang loss itu. Akhirnya dari situ kita bisa berkembang. Gitu Oke. sih. Nah, tadi belum diceritain Mas, rumah kumbang tuh dari mana asal-usulnya dan artinya apa ini? Jadi dulu rumah kumbang pertama waktu kita mau bikin nama itu kita tentukan mau namanya itu bahasa Inggris apa Indonesia. Oke. Nah, saya pikir yang paling gampang ya Indonesia aja, walaupun sekarang orang sudah banyak yang pakai bahasa Inggris, tapi saya merasa lebih akrab, lebih familiar kalau kita pakai bahasa ibu, bahasa Indonesia. Nah, terus apa ini kira-kira harus ada unsur rumah, karena kami berpikir rumah itu kan tempat yang paling nyaman buat anak tumbuh dan berkembang, bermain sama orang tua ya selalu yang dicari kalau habis merantau kemana-kemana kan pasti akan rumah. Jadi harus ada unsur rumahnya. Nah, terus kemudian rumah apa? Rumah kayaknya
rumah kumbang. Jadi belum ada dulu tuh kumbang itu apa ya? Pokoknya lucu aja gitu ya. Lucu Rumah aja kumbang, gitu rumah ya. kumbang gitu. Terus akhirnya kita Lucu. jadi tahu oh rumah kegiatan tumbuh kembang gitu. Oh, Jadi jadi ada singkatannya. kalau rumah tumbang kan tumbuh kembang kan biasanya disingkat tumbang. Tumbang. Tapi kan nggak enak rumah Nggak enak tumbang, dong. nggak enak gitu loh. Akhirnya kita ganti T-nya itu dengan K, rumah kumbang. Tapi masa rumah tumbuh kembang kan maksa banget. Jadi kita tambahin rumah kegiatan tumbuh kembang. Akhirnya dari situ lahirlah nama rumah kumbang. Gitu. Jadi di rumah itu anak itu seharusnya memiliki pengalaman, memiliki fase atau memiliki tahapan tumbuh kembang yang optimal ya harusnya di rumah dari kedua orang tuanya. Nah, apa yang membedakan rumah kumbang dengan kelas-kelas lainnya gitu yang ada? Yang basicnya juga mungkin Montessori kayak gitu-gitu kan sekarang juga udah banyak nih. Apa bedanya? Apa ya? Dulu apa sekarang? Dulu dan sekarang. Kalau dulu saya merasa memang belum ada yang kayak rumah Di kumbang. Surabaya belum banyak. Perintis lah ya, gitu Perintis. ya. Belum, kalaupun ada mungkin Belum saya belum tahu ya, maksudnya Mm-mm. sependek pengamatan kami berdua belum ada. Terus saya melihat dulu itu kalau ada outbound anak TK, saya kan juga aktivis outbound ya dulu itu sering bikin outbound. Saya merasa kurang fair karena apa? Outbound itu kan ada yang menyasar ke karyawan, anak-anak mahasiswa, SMA, SMP, kemudian SD, kemudian TK juga ada. Tapi saya merasa anak-anak yang di usia dini, usia di bawah 6 tahun kalau ikut outbound, which is anak TK ya, fasilitas yang dipakai itu fasilitas anak-anak SMP, SMA. Kayak misalnya flying fox-nya, Nggak cocok gitu kemudian ya. halang rintangnya, hanya dipakai buat anak-anak TK gitu aja. Mm-mm. Kemudian ditambahin aktivitas yang saya merasa ini kurang gitu, kurang kalau buat anak. Gitu. Akhirnya dari situ kita pengen bikin sesuatu yang kalau memang acaranya anak-anak ya harus dibikin fasilitas yang buat anak-anak. Kalau perlu kita bikin baru nggak apa-apa gitu. Di rumah kumbang dulu sebelum ada rumah kumbang kan kita sering ngundang anak-anak kampung buat main sama anak kami yang pertama. Saya bikinin tuh terowongan dari kardus. Kemudian saya bikinin kayak ayunan yang dari kayu gitu ya. Yang paling sering saya bikin dari kardus. Jadi bikin apa namanya area main mobil dari ya, itu, terus merangkak, ngajarin Valeri merangkak dulu itu pakai terowongan kardus supaya dia tuh semangat buat ini merangkak itu pakai gitu. Terus kita undang anak-anak kampung buat main di situ. Nah, saya merasa anak-anak kalau mau dibikinin suatu aktivitas ya harus dibikinin fasilitas yang apa namanya sesuai sama anak-anak gitu. Nah, itulah yang membuat di rumah kumbang itu dulu beda banget karena kita bikinkan perangkatnya itu memang benar-benar buat anak. Gitu. Jadi sampai dulu itu rumah kami itu jadi kayak gudang kardus, gudang styrofoam, gudang peralatan buat anak. Buku juga banyak, udah baca buku. Gitu. Itu sih kalau kami melihat dulu kayak gitu. Jadi di saat yang lain itu memaksakan fasilitas yang sudah ada untuk anak-anak, di rumah kumbang kami memberikan yang memang harus dipakai buat anak. Kalau perlu memang harus sekali pakai nggak apa-apa, sekali pakai. Nanti di event lain kita bikin baru lagi kayak gitu. Jadi kan harus selalu beda ya. Gitu. Karena memang sebenarnya anak merangkak itu harus difasilitasi, Betul. manjat juga harus difasilitasi gitu ya. Iya. Karena kan kalau orang tua dulu gitu kan, jangan naik-naik gitu ya. Malah hal-hal kecil kayak gitu harus ada ininya ya, apa peran orang tua juga ya memfasilitasi. Betul. Balik lagi nih ke urusan bisnis bersama pasangan. Karena aku yakin nggak cuma Mbak Fitria dan Mas Aris, pasti di luar sana juga mungkin adik-adik atau yang sekarang masih sama pacarnya gitu ya, terus kan pengen bikin usaha bareng, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak mungkin pasangan muda nih baru menikah pengen juga bikin usaha bareng gitu kan, pasti ada ininya kan, ada apa ya, concern tersendiri juga gitu kan. Gimana caranya membedakan urusan pekerjaan dan personal gitu? Gak bisa. Itu gak bisa. Udah campur ya sekarang ya. Itu di awal-awal sampai sekarang pun jadi challenge ya, tapi kita anggap bukan yang hambatan gitu.
ada memang beda-beda pendapat, itu pasti ya, meskipun satu kapal perusahaannya, sudut pandang kami berdua itu beda untuk menilai satu hal gitu. Nah, kalau dibedakan mana yang urusan pribadi keluarga, mana yang urusan rumah kumbang ini pribadi kami gitu. Luar biasa. Rumah kumbang itu pribadinya kami, jadi mau dipisah kayak gimana gitu. Secara ini ya, secara totalitas kami ya, untuk mikirin rumah kumbang itu programnya apa, kemudian apalagi ya, waktu. Kalau dihitung waktu 24 jam, kita tidur mungkin 6-8 jam atau bahkan kurang. Ya kita main sama anak pun kadang kesaut, Bi besok tuh kayak gini gitu. Kadang gitu, nggak bisa dipisah. Nggak boleh ini kita bicara ini ya gitu. Nggak bisa kayak orang meeting terus apa dipisah. Kadang anak-anak kami pun juga kita libatkan untuk membahas rumah kumbang. Oh gitu, jadi iya, jadi riset ke user ya. Betul, karena mereka berdua ini ada ya rumah kumbang ada karena mereka berdua gitu. Jadi kalau kita punya produk selalu minta pendapatnya, yang terutama anak saya yang pertama tuh Valerie. Menurut kamu mainan kayak gini nih gimana? Dia selalu kasih penilaian dan di situ stimulasi kita juga buat dia kan. Mi kok kayak gitu sih? Itu nggak cocok gitu. Kayak contoh pasir. Kita ada usaha pasir playground gitu ya. Kok pasirnya begini Mi? Terus ada cetakan, buat apa cetakannya? Ya buat cetakin ini Pi, ya buat cetakin ini Mbak Val. Ya nggak bisa, pasirnya loh nggak bisa dicetak. Buat apa ada cetakan? Gitu. Nah, contoh ya, kita mengeluarkan produk baru tuh diskusi sama anak malah. Anak saya masih 8 tahun, tapi waktu itu dia masih 7 tahun ya untuk diskusi. Terus ada lagi menilai seorang SDM. Dia juga HRD ternyata. Oh gitu, menarik sekali. Anak saya tuh gitu. Jadi kami berusaha menstimulasi dia untuk peka ya terhadap apa yang dia rasakan, pikirkan, dan diekspresikan gitu. Ketika ada fasilitator, kakak yang belum pas gitu ya untuk ngajar, terus menyikapi anak, dia report ke kami. Oke, dia udah tahu tugasnya ya. Alamiahnya begitu ya, karena maminya sering diskusi gitu. Ngomongnya kok gini ya. Iya, gitu. Bukan yang report, mami aku mau laporan, enggak gitu, tapi feeling dia apa? Aku kok ngerasa ini tadi kakak bikin si A takut ya Mi gitu. Kenapa bisa begitu? Coba ceritain kejadiannya gimana. Tadi Miss-nya kayak gini gitu. Nah itu kita jadikan evaluasi, feedback. Nah dari sehari-hari di rumah pun juga begitu. Jadi obrolan tentang rumah kumbang masuk ke ranah pribadi ya pribadi kita ya rumah kumbang. Mungkin secara finansial mungkin yang akan berbeda. Jadi dapur rumah tangga kemudian dapur perusahaan itu jelas berbeda. Bukan dimasukkan ke semua ya rumah kumbang, enggak. Kami ada profesional batas ya untuk itu. Tapi kalau yang lain ya udah jadi satu gitu. Sekarang jadi makin banyak lagi ya cabang-cabang usahanya. Ada sensory park juga, terus ada kiddie lab, terus ada sensory line yang tadi pasir-pasir itu, Wonderhand, Montessori School, wah banyak banget kan. Nah itu gimana mengelola semuanya itu? Waduh pusing. Bareng ya Pak, flop dong. Pusing iya gitu, tapi seneng gitu. Dari lahirnya masing-masing divisi itu ada alurnya. Nggak tiba-tiba dunia parenting ini lagi booming ini nih kita bikin yuk, enggak. Justru senternya tetap di anak kami gitu. Dia lagi sensitif periodnya itu apa, butuh apa, kita supply di situ. Dan juga mendengarkan membernya rumah kumbang. Pertama memang di piknik ya, kalau piknik memang lepasan, kita awalnya dari situ. Lalu mulailah ke hal yang rutin, karena orang tua ini sampai ada testimoni ya, apresiasi terhadap kami, karena hari libur kalian tuh dipakai untuk mendidik anak kami gitu. Betul banget loh. Dan minggu aja soalnya. Programnya. Kakak-kakak ini waktu mau kerja bareng rumah kumbang harus
deal di situ dulu, Iya. mau nggak kamu kerja Kerjanya Sabtu Minggu? Mm-mm. Karena kita akan grow-nya di situ, orang tua banyak waktu di situ gitu. Betul. Kalau di weekday ya lain lagi nanti. Nah, akhirnya di situ ya sudah, Rumah Kumbang mulai bikin rutin di Sabtu dan Minggu yang mana orang tua juga hadir. Bukan cuma dititipin suster atau sopir aja gitu. Karena sasaran kita mau edukasi mereka. Kalau nggak ada orang tua ya buat apa gitu, nggak nyampe nanti. Nah, kemudian dari rutin, kok cuma rutin aja ya Rumah Kumbang sekali doang seminggu. Kapan punya sekolah sendiri? Nah, itu tuh greget juga, kapan ya punya sekolah sendiri? Anak kami pun juga kan harus sekolah. Nah, sekolah yang mindset kami tuh sebetulnya Valeri dan Faro ini udah sekolah di Rumah Kumbang. Cuma secara lembaga yang punya gedung, terus izin di Diknas kan nggak ada, jadi masih informal. Nah, oleh karena itu didoronglah kami untuk membuat sekolah. Tapi sebelum sekolah itu layanan psikologi dulu yang lahir, karena banyak ngobrol kan sama parents di kelas. Ya udah, ini butuh assessment, butuh didiagnosa, butuh terapi. Akhirnya kita lahir layanan psikologi. Nah, baru ke sekolah Wonder Hands Montessori School, dan 2023 ini kita mendirikan sekolah gitu. Jadi milestone dari lahirnya macam-macam divisi itu dari kebutuhan situ. Dan Brachialen juga. Ya. Dan di situ yang seperti Brachialen itu kan juga karena kita terbatas ya, fokus dengan banyak hal dikerjakan 2 orang ini kan juga harus ada yang down dulu yang di sini, up yang di sini gitu. Jadi setelannya yang beda. Oke, nggak apa-apa, Brachialen kita steady dulu atau bahkan lebih menurun sedikit, tapi produksi dari Brachialen itu untuk mensupport Wonder Hands. I see. Itu dan Sensory Park bersamaan. Jadi playground itu kita rancang dari workshop kami sendiri gitu. Quality-nya, permintaannya tingginya berapa, harus bagaimana, itu di riset dari Valeri Faro juga. Mbak Val diajak ke workshop kita ya di Lamongan. Coba kamu berdiri di situ panjat. Enak nggak rasanya? Kejedot nggak ini? Kurang apa? Dikomentarin terus nih ibunya, langsung bikin catatan. Ini kurang tinggi, Pi. Ini aku kalau naik ke jaraknya kejauhan. Ini kalau dikasih ayunan nih natap-natap terus misalnya gitu. Sampai sekarang pun dia tetap menggunakan insight dia untuk menilai dia jadi gitu. anak yang kritis juga ya akhirnya. Cukup kritis. Ya, alhamdulillahnya cukup kritis, dan dia punya standar ya yang kita memang secara nggak sadar tuh menanamkan dia untuk punya high quality. Ini nih nyaman nggak buat orang? Ini works nggak buat anak-anak usia kamu atau di bawah kamu? Punya standar begitu. Sebenarnya memang menarik ya, karena kan mungkin peminatnya besar gitu kan, tapi kan juga ada tantangannya di dalamnya gitu. Pernah nggak sih nemuin komplain-komplain yang apa ya, cukup bikin pusing gitu? Banyak banget. Karena kan orang tua pasti proaktif juga kan untuk memberikan anaknya dan Iya. segala macam gitu. Paris. Iya, kalau komplain ini macam-macam ya, dari apa program, kemudian fasilitas, terus SDM. Nah, kalau program ada sih memang, tapi nggak yang betul-betul apa tuh ya, bikin kita yang down banget gitu. Awal kali sih iya. Waktu pertama kali kita bikin playdate di 2019, kacau kan itu, meskipun banyak yang ikut. Ada masukan yang membangun kita gitu. Baru kali ini saya ikut playdate dengan kegiatan yang cukup kacau, lalala gitu kan. Waduh, down waktu itu. Ini lanjut nggak ya? Kecil, pesertanya banyak. Jadi mengatur itu tuh kita pun juga agak riwah gitu. Wah, ini kacau nih, gimana gitu kan. Ya udah kita terima, tapi nggak berhenti dari situ. Wah, ini ibu ini nih dorong kita supaya lebih bagus lagi, nata posnya di mana, lalala itu. Nah, terus macam-macam ya, dari SDM pun juga demikian. Ada masukan tentang
ini anakku belum diajak main nih sama si kakaknya yang itu kesana doang. Nah kayak gitu-gitu, masih sifatnya itu ringan gitu. Iya. Dan selalu setiap ada komplain kita ada kompensasi berupa ya mungkin kita kasih edukasi lebih, atau nanti dia bisa ikut next event dengan fasilitas yang lebih oke gitu. Terus kalau yang komplain tentang apa ya, yang paling parah apa sih? Produk nggak banyak sih ya, nggak yang gimana gitu, masih bisa kita cover gitu. Karena kan mungkin sebenarnya komplain atau masukan itu kan bikin bisnis kita juga makin tumbuh. Karena kalau kita positif mindsetnya ya mereka adalah supporter awal kita nih, yang percaya sama usaha ini bisa lebih baik lagi gitu kan. Ini dulu itu pernah komplain tentang bahan, jadi makanya kita di Rumah Kumbang itu sangat selektif untuk penggunaan bahan-bahan yang dipakai buat anak, karena anak-anak ini kan kulitnya sensitif. Oh iya. Jadi misalnya kita pakai bahan dulu pernah pakai apa, cuka ya, yang sering dipakai apa itu volcano, itu kan pakai cuka, ternyata ada tuh anak yang sensitif kulitnya, kalau ketetesan cuka itu kayak kebakar kulitnya. Itu dulu pernah kayak gitu. Oh itu pusing banget lumayan. Iya itu agak parah sih memang, karena kita udah safety-nya lumayan nih, harus pakai sarung tangan dan itu harus dipegang parents. Kemudian untuk cukanya ini udah cuka yang benar-benar aman gitu. Untuk dapur kan konsumsi kan aman ya. Namun di situ ada satu peserta yang dia terlambat datang, mungkin gerusah-gerusuh ya. Si anak juga kepingin cepet pegang, akhirnya kecipratan dikit gitu. Terus ngeluh sakit bagian kulitnya. Ya udah nangis, udah kita eksekusi, dipinggirin dulu, dikasih obat lalala, udah pulang, nggak usah ikut lagi gitu. Nah dari situ kita ketat banget untuk penggunaan bahan-bahan kimia yang wajib didampingi oleh orang tua dan fasilitator. Itu kayak gimana prosedurnya, SOP-nya harus bagaimana. Terus untuk usia berapa, ya memang usianya rata-rata kan 3 tahun ke atas atau 4 ya. Cuman ya karena ada beda profil anak yang mungkin kontrol dirinya kurang, sehingga kita harus memasukkan asumsi itu, nggak bisa dipakai pukul rata gitu. Makanya yang kita keluarin apa itu produk foam party yang di event Rumah Kumbang itu, sampai itu nyoba bahannya, foamnya itu 3 hari. Jadi sampai Valeri, saya sama adiknya itu saya nyoba perih nggak di mata, iritasi nggak, itu 3 hari kita coba terus. Oh ternyata nggak perih, bahkan sampai saya tetesin di mata, itu ekstrimnya gitu ya. Jadi apa namanya, foamnya jalan terus saya melek terus kena mata, biasanya kena cipratan itu nggak perih sama sekali gitu. Terus kita kayak mandi busa itu kan, terus 3 hari dicek, ternyata Valeri nggak alergi, nggak iritasi, Varo juga nggak iritasi kulitnya. Terus ada kakak yang apa namanya punya kulitnya sensitif, itu juga nggak iritasi, karena itu berarti ini aman ya. Udah akhirnya kita berani pakai gitu. Berarti emang harus dipastiin dulu semua safe untuk anak-anak. Karena kan macam-macam juga ya ketahanan fisik anak-anak. Macam-macam juga gaya parenting anak-anak. Iya. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Jadi kemarin saya baca nih artikel gitu. Sekarang ini kan ada 3 generasi yang berbeda nih dalam parenting. Ada Gen X, milenial, terus juga ada Gen Z yang parentingnya juga baru nih gitu. Kalau Gen X di artikel ya itu katanya gayanya tuh lebih kayak helikopter parenting, jadi lebih protektif, lebih sangat terlibat dan apa ya, lebih hati-hati gitu sama anak-anak. Terus juga kalau milenial mungkin dia lebih bebas, lebih longgar daripada dan nggak terlalu yang otoriter gitu. Nah Gen Z nih parenting yang baru nih, mereka juga lebih eksploratif, cenderung memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak. Tapi juga mereka tumbuh di era yang terpapar dengan sosial media, terus juga info yang luar biasa besar gitu. Terus akhirnya bingung nih, sebenarnya gaya parenting mana sih yang bagus, yang harus aku lakuin gitu. Karena kan mau baca di Google tuh mungkin nggak cocok sama
pribadi kita, lingkungan kita, kayak gitu. Gimana sih cara ngeyakinin diri kita kayak apa yang kita lakuin tuh udah bener gitu loh, nggak terlalu kayak sibuk baca sini baca sana gitu, terus akhirnya comot-comot nih gitu, parenting yang ini dipakai, yang ini dipakai, yang ini dipakai gitu. Perlu nggak sih Mbak kita kayak sebingung itu gitu. Bingung itu. Karena kan banyak banget ya sekarang. Bahasan itu tuh mudah lagi banyak. kan informasinya. Iya betul. Itu juga jadi sorotan kami berdua ya. Mulai dari gaya parenting sampai mengasuh SDM kita sendiri pun kan juga ada Gen Z ya. Meskipun mereka juga belum punya anak gitu. Kalau dari sudut pandang pengasuhan sih memang harus ada kita menaruh kacamata itu di masing-masing generasi supaya memahami betul kesulitannya apa, tantangannya apa, kemudahannya apa. Fasilitas informasi sekarang kan banjir banget, bisa diakses dengan mudah. Anak kecil pun juga bisa akses dengan mudah. Dan gaya parenting yang kita pelajari dulu dari orang tua kita pasti nggak fit tuh sama untuk didik anak ini. Nah berarti kuncinya adalah pada orang tuanya, mau nggak belajar di situ. Mau nggak kamu memberikan ruang untuk mempelajari apa yang sedang terjadi di anakmu. Lingkungan ini sudah berbeda, bagaimana kita merumuskan batasan-batasan. Khawatirnya kalau murni, oke, aku menjunjung tinggi kesehatan mental. Waduh, Gen Z ini agak unik ya. Kenapa? Karena ya berdasarkan kesehatan mental itu, ini kita perlu cek dulu kesehatan mental menurut mereka seperti apa. Gitu. Mengasuh anak yang sehat mental itu yang perlu kita ajarkan ke mereka. Gitu, Mbak. Jadi ada hal-hal yang perlu mereka membuka diri untuk belajar, yang memang tujuannya untuk kesehatan mental yang betul-betul, bukan hanya untuk senang-senangnya gitu, dibebaskan tanpa batas, bukan begitu, itu malah akan terjerumus. Malah ada yang kayak kalau di luar negeri si anak nggak usah dikasih gender identity biar dia menentukan itu sendiri. dia, itu udah mulai merebak ya, di mana ada kebebasan akhirnya tidak ada batasan. Nah itu juga kan nggak baik tuh untuk membentuk satu karakteristik manusia orang dewasa nanti seperti apa mereka. Dunia kan ada di tangan anak-anak alfa kita nantinya, gitu betul, kan. Betul. Jadi kita pun harus hati-hati. Gen Z pun juga kita memandang bahwa cara untuk edukasi Gen Z itu harus beda, bukan seminar satu arah. Tapi kita masukkan ke kelas-kelas gitu. Deket banget sama mereka, sehari-hari banget, bahasa-bahasa yang sederhana sekalipun. Dan ide-ide inovasi itu pun juga harus make sense buat mereka. Kalau ini kok ribet banget ya, kan mereka nggak mau ribet-ribet ya. Anak-anak Gen Z ini juga proses ini kan juga harus dilalui, tapi kita harus buka mindset bahwa semua butuh proses. Harus ada yang di konsekuensi-konsekuensi yang direlakan untuk kamu membagi dirimu ke anakmu, ke membentuk lingkunganmu, bernegosiasi dengan partnermu, pasangan kamu, harus punya mindset seperti itu. Cuman bedanya di pendekatan kita aja gitu. Nah cara kita yakin apa yang kita lakuin ini udah bener tuh gimana Mbak? Karena kan contoh nih misal sekarang kan kayak banyak bilang anak-anak jangan dibilang, nggak boleh kita bilang jangan gitu, bilangnya jalan aja jangan lari gitu kan. Kalau ada juga yang bilang jangan itu boleh kalau untuk mendisiplinkan misalnya supaya anak lebih ngerti kalau itu yang bahaya dan segala macam. Nah itu kan kita kayak nah jadi boleh apa enggak nih, terus kita gimana nih gitu. Setengah-setengah nih, setengah-setengah ya. Iya. Nah kalau itu berhasil atau enggaknya memang kita harus ukur dulu. Yang diterima informasi dari banyak hal itu tadi sumbernya, mana yang diyakini itu harus dikaji dulu. Kita ajak ngobrol, ajak diskusi. Kenapa jangan itu nggak boleh misalkan ya. Oh iya, kalau otak itu cepat merespon dengan hal-hal yang negasi lebih cepat.
ya kan? Kalau dikritik kan pasti lebih nancep sampai sekarang Iya, daripada iya, iya. apresiasinya, Iya, ya. iya, iya, iya. Gitu. Jadi perilaku yang kita mau munculkan ke anak tuh akan lebih direspon dengan cepet, kalimat negasi. Jangan A, jangan B, malah dilakukan sama dia. Tapi kebiasaan untuk mengubah kata jangan menjadi kalimat yang berbeda itu kan Susah. usahanya Aduh, gitu ya. Ngomong-ngomong, Nah, aduh tidak sesuai dengan gaya parenting. Nah, khawatirnya begitu judgement. Iya. Nggak, jadi pelan-pelan aja gitu. Kalau itu susah untuk melakukan perubahan besar, ya lakukan yang kamu bisa apa dulu. Oke. Gitu, pelan-pelan tahapannya. Jadi parenting yang manapun, kalau itu kita mau yang sempurna, itu nggak bisa bilang, oh co-parenting yang paling bagus, oh tiger parenting yang bagus, helikopter, enggak. Semuanya masing-masing di Malah kita keluarga. nggak pernah ya diskusi tentang kita harus pakai gaya parenting apa ya? Tidak, Nggak gitu. pernah. Karena kan juga ada istilah gentle parenting kan, Iya, kayak gitu-gitu. iya. Apa lagi kalau suamiku apa lagi ini baru hangat-hangat ya, produk baru gitu. Enggak, tetap senternya harus lihat ke anak. Dan Oh, gitu mana ya. yang berpihak ke anak itu yang diimani gitu. Oke. Apapun istilah parentingnya, tapi itu fokus pada anak, memberdayakan dia, mensejahterakan semuanya, itu yang kita lakukan. Jadi itu kuncinya ya. Anaknya responnya seperti apa juga. Kadang Iya. kita mungkin nggak bisa memaksakan Betul. sesuatu gitu. Nah terus kalau misalnya pasangan ini yang satu punya gaya sendiri, yang satu punya gaya sendiri, gitu gimana? Konseling aja. Oh gitu. Iya kan ini banyak banget Mbak kayak gitu. Aduh Bu, ngomong deh sama suami saya, atau saya rekam ya Bu ya, biar suami saya dengerin. Oh gitu ya. Atau nenek kakeknya ya dengerin nanti Bu gitu. Itu banyak gitu. Oke. Tidak pada satu pandangan yang sama melihat anak. Itu tantangan juga gitu. Nah, gimana caranya kita mau dekat sama si pasangan yang lagi beda perspektif ini, untuk duduk merendahkan hati, lihat ke anak, ngobrol dari sisi anaknya gitu. Jadi masing-masing ego ini harus direndahkan dulu untuk sebenarnya dia butuhnya apa sih? Works ketika aku ngomong gaya yang seperti apa sih? Jadi Atau kita harus dibentak. perhatiin juga ya respon anak ya. Betul. Coba Pak, kamu refleksi. Waktu kamu nyuruh dia dengan cara nadamu dinaikin dikit, dia gimana perasaannya? Perilakunya munculnya kayak apa? Mau nggak langsung kerjain? Atau dia ngerundel? Atau punya rasa yang aku nggak suka sama papa gitu. Nah, itu kan fokus untuk bahas tentang anak. Oke. Mau nggak semuanya merendahkan hati untuk melihat lagi ke anak itu, termasuk kakek neneknya. Oke. Kakek nenek ini ada yang udah mulai gayanya mengikuti Gen Z, milenial gitu. Udah, saya seneng banget kalau ketemu, oh oma opanya mau loh diskusi, datang konseling atau screening tumbuh kembang gitu mau. Nah Kenapa? itu Mbak, kadang kan mindset banyak orang itu we are fine gitu Iya. dengan kita, nggak perlu lah kita konseling atau cari opini dari ahli gitu. Ada nggak sih kayak apa ya, gimana ya, kayak sinyal atau wah kayaknya kita ini butuh nih untuk tanya ahlinya gitu. Karena kan sometimes kita juga denial kan, kita udah ya orang tua yang paling tahu cara mendidik anaknya, nggak perlu orang lain kan gitu. Iya. Ada nggak sih Mbak sinyal-sinyal yang mungkin kayaknya kita butuh nih? Harus kapan waktunya? Iya gitu, kapan waktunya? Betul. Kalau itu dorongannya dari kakek nenek, ya kita lihat tetap balik ke anaknya. Ada nggak perubahan perilaku yang baik dari anak itu dengan gaya yang diterapkan? Tapi kalau itu dengan orang tuanya, lihat perasaan ibunya, lihat perasaan bapaknya. Untuk mengasuh anak ini overwhelm tidak gitu. Kok rasanya aku udah pakai gaya komunikasi kayak gini nggak bekerja ya? Aduh wes nggak ngerti mah urusan dewe anakmu gitu ya biasanya ya. Urus sendiri anakmu kayak gitu, pusing aku sama kerjaan. Nah ini kan udah ada konflik kecil. Konflik-konflik yang nggak ketemu, akhirnya apa ya? Ini waktunya kita untuk butuh pertolongan ahli. Masuk ke situ. Ada mamanya punya keyakinan A, papanya punya keyakinan B. Si anak tetap agresinya tetap tinggi, dia jadi anak yang nggak bisa diatur misalnya. Nah itu waktunya
untuk kita mencari pertolongan. Atau nggak harus yang ekstrim begitu pun, dua-duanya punya sudut pandang yang sama, ya nggak apa-apa, itu lebih baik untuk mengarahkan diri yang lebih positif. Bu, kok saya pelajari di ABC anak saya ini belum bisa ini ya, apakah benar? Papanya juga nanya, iya ya Bu, saya dulu juga begitu, tapi waktu mama saya dibiarin, tapi aku nggak mau kejadian itu kejadian sama anak saya. Akhirnya saya kan dulu telat, dulu dibully gitu-gitu kan. Nah, punya awareness di situ. Cara lebih mudah untuk mengetahui apakah saya butuh konseling atau tidak, apa ya? Kalau menurut saya itu ikutin aja di kegiatan-kegiatan yang mereka bisa bergaul dengan anak-anak yang seusia. Jadi dari situ akan kelihatan emosinya gimana, bahasanya gimana, motoriknya gimana, dan macam-macam di stimulasi di tahapan tumbuh kembangnya itu apakah sudah optimal atau belum. Nah dari situ kalau ada ahlinya, ada gurunya, atau ada psikolog yang hadir di situ bisa tanya ke situ. Jadi menurut saya itu jadi salah satu indikator. Kadang kalau diukur apa ya, itu susah karena semuanya kan relatif ya. Yes. Nah, tapi kalau udah kumpul ketemu sama anaknya orang lain, kenapa kok anakku suka mukul ya? Karena kok anakku sama si A ini nggak suka ya gitu. Kok berebut? Nah, itu biasanya ketahuannya dari situ. Makanya kalau kita jadi orang tua, istilahnya itu jangan pelit lah sama anak kalau mau ikut kegiatan. Itu kan sekarang udah banyak ya. Selain rumah kembang itu kan ada macam-macam. Jangan pelit lah, ikutin anak-anak ke situ. Jadi jangan. Karena tenaganya anak tuh besar juga ya. Benar. Kalau nggak diluapin nanti tantrum mereka. Iya. Karena juga nggak lama, mungkin 1 bulan yang lalu lah, kan aku kan pernah ikut di layanan konsultasi juga gitu. Berbagi pengalaman aja sih. Jadi di saat itu aku lagi concern banget sama anakku nih, apakah dia, karena di usia dia udah hampir 1,5 tahun itu belum terlalu fase untuk panggil mami sama ayah gitu loh. Itu kan hal yang dasar ya gitu. Pertama mungkin intuisi dari ibu ini kan pasti ada gitu ya. Cuman apakah pilihannya kita ignore atau kita coba cari bantuan gitu. Tapi cari bantuan ini kan juga kemana, dan kita juga pasti butuh referensi dan segala macem gitu kan. Di saat itu sih saudara ada yang bilang, ya udah sih, maksudnya kamu konsultasiin aja, perkara anakmu nggak kenapa-napa kan justru alhamdulillah gitu, untuk making sure bahwa anakmu on the right track gitu. Jadi kayak nggak perlu kayak harus ada masalah terus kita check-in gitu loh. Iya, akhirnya waktu itu ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya jadi lega sendiri gitu. Bener-bener. Balik lagi tadi di waktu di playground kan anak-anak punya karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang lebih dominan, ada yang lebih kalem, pemalu, gitu-gitu ya. Terus kalau dengan isu-isu saat ini yang lagi marak juga gitu, isu perundungan kayak gitu-gitu, gimana sih cara kita ngebekalin anak untuk dia mandiri gitu ketika ada di ruang publik, main sama anak-anak lain, itu mereka bisa pede atau bisa berbaur, atau lebih mereka nggak takut gitu dengan lingkungan yang mungkin ada anak-anak yang lebih mendominasi gitu. Karena kalau cenderung anakku ya, dia lebih kayak ketika udah ada yang main udah, jadi dia milih diem aja gitu. Nah kayak gitu tuh bekalinnya gimana sih Mbak? Jadi takut gitu ya. Iya. Iya, beda-beda memang, apalagi setelah kita pandemi itu kan anak-anak punya insekuritas yang cukup tinggi gitu. Mau main sama A aja, aku baru tahu ada teman wujudnya kayak gini gitu ya. Macam-macam kan. Cara dia ngambil kayak gitu. Loh, aku kok dikejar-kejar gitu ya. Jadi ada kebiasaan yang membuat mereka itu kaget gitu saat berhadapan dengan teman seusianya. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk bullying yang intensitas tinggi itu nggak ada gitu. Nggak ada ya. Alhamdulillah di rumah kumbang nggak ada. Kenapa? Karena kita selalu menanamkan pendidikan sosial emosi yang anak-anak harus bisa mengekspresikan apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka,
kamu mau milih yang mana, itu kita respect dengan itu. Oh, jadi kuncinya tuh di sosial emosinya itu Betul. ya. Jadi awareness tentang kebutuhan dirimu dan ekspresi tentang apa yang kamu butuhkan. Itu program di kelas-kelas Rumah Kumbang di sana. Jadi kita pakai mainkan di area station. Mereka bisa memilih dengan apa yang membuat kamu tertarik, kamu ke sana. Dan itu kita hargai. Oh, kamu suka dengan bunga ini, kita stimulasi. Jadi harapannya kalau kamu nggak suka sama temen yang lagi ngambil barang kamu, kita mediasi. Perasaannya kalau nggak suka apa? Marah, kesel, kecewa atau apa. Terus yang anak yang ngambil itu juga begitu. Dia harus tahu apa yang dia lakukan membuat orang tidak suka gitu. Cuman ini kan tergantung usia ya. Anak di bawah 3 tahun nggak akan ngerti karena memang fase dia egosentrisnya tinggi. Oke. Aku harus kuat nih mempertahankan itu. Nah, itu edukasi kita ke parents gitu. Jadi dapat pengetahuan si anak lingkungan yang beda dari lingkungan rumah. Yang mungkin di rumah batasannya kendor banget ya. Dia jadi gampang untuk mengatur orang rumah atau dapat apa yang dia mau langsung, tapi kalau udah di lingkungan orang baru, dia harus negosiasi sama aku nggak mau, ini nggak suka gitu kan. Itu Ya, berarti yang penting juga mengelola ekspektasi si orang tua orang ya. tua, Karena iya, orang tua tuh kayak dorong banget. kenapa nggak kayak anak orang lain gitu ya. Tapi justru buntutnya kalau itu ekstrim ya, marahin si anak. Kita pernah dapat case kayak gitu. Iya. Bisa Dimarahin ya, di gitu. depan. Ya waktu main di area piknik kan gede banget di golf itu, anak ini dimarahin habis-habisan. Gitu. Padahal Masih umur 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dimarahin. Ini kita udah kesini, kamu nggak mau, dan telat juga datangnya. Gitu. Kita udah edukasi kalau anak yang susah untuk adaptasi, coba datang lebih awal. 10 menit, 15 menit, biar dia jalan-jalan dulu. Kayak gitu. Ya udah kita tangkep nih emosi mamanya. Jadi dilerai dulu, mama dan anak, kakak handle papanya handle anak, saya handle mamanya dulu. Supaya lebih adem dulu, baru kita bisa main. Berarti salah satu kuncinya juga biar si anak ini bisa lebih siap dengan apa yang akan dia hadapin, paling nggak datang lebih awal ya. Iya. Biar dia bisa mengobserv Betul. lingkungannya gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke. Ternyata waktu kita sudah habis nih. Oh. Padahal seru banget, masih banyak nih Mbak, ini masih banyak yang mau aku tanyain ini, cuman ya mungkin lain kali kita undang lagi ke sini boleh ya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Aris dan Mbak Fitria. Sukses Sama-sama. selalu dengan Amin. usahanya, Terima sehat kasih. selalu dan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Rencana terdekat apa nih buat Rumah Kumbang? Ada nggak ini spill? Aduh, pasti ya. Apa ya? Kita lagi ini aja, apa namanya? Di Sensory Park itu rencananya akan kita bikin kegiatan-kegiatan yang apa ya? Yang biasanya kita adain banyak di taman-tamannya orang lain, tamannya wedding, tamannya hotel. Nah, itu kita pengen tuh bikin Sensory Park itu jadi kayak apa ya, pusat kegiatannya anak-anak yang ada di outdoor gitu. Jadi bikin event kayak Tipon, bikin festival anak, bikin pokoknya seru-seru lah buat anak itu. Kita mau bikin Kolaborasi ya, lebih banyak akan tahun ini kami akan banyak kolaborasi ya. sama penyelenggara atau lembaga yang juga concern ke anak-anak. Gitu, dan banyak edukasi lagi. Berarti akan lebih banyak aktivitas outdoor yang lebih menyenangkan Ya, lagi gitu ya. betul. Oke. Terima kasih teman-teman, mungkin pendengar Famos Figur bisa follow Instagramnya Rumah Kumbang dan cabang-cabang usahanya yang lain tuh ada banyak di situ. Nanti tinggal ada suggestion lainnya ya di situ. Instagram ada semua. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa kasih komen, likes, dan subscribe untuk Famos Figur, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Famos Friends, ide bisnis itu lahirnya bisa dari mana saja, bahkan dari lingkungan terdekat kita. Semua usaha yang didasari dengan niat yang mulia untuk membantu dan memberi manfaat untuk banyak orang, pasti hasilnya tidak akan mengkhianati niat baik kita.
seperti usaha Mas Aris dan Mbak Fitria dalam membangun rumah kumbang. Ikuti terus Famos Figur Podcast untuk inspirasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.